Baik, selamat malam Pak Wihendro dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan presentasi kali ini saya ingin memaparkan hasil simulasi serta analisis tren mengenai dinamika industri pendidikan, khususnya terkait performa penerimaan mahasiswa baru di institusi atau kampus dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Mari kita cermati bersama grafik yang tersaji di layar, khususnya pada komponen garis solid berwarna biru yang mempresentasikan data historis real kita. Jika dibedah secara kronologis pada tahun 2021, kita memulai dengan angka 1.200 mahasiswa yang kemudian mengalami pertumbuhan konsisten hingga menyentuh angka 1.500 mahasiswa di tahun 2023. Namun sebuah anomali atau fluktuasi pada tahun 2024 di mana kita mendapati adanya penurunan volume penerimaan menjadi 1.420 mahasiswa. Penurunan ini tentu menjadi sinyal penting bahwa pasar bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Kabar baiknya, melalui evaluasi strategis, institusi atau kampus mampu melakukan rebound atau bangkit secara signifikan pada tahun 2025, mencatatkan angka tertinggi sepanjang 5 tahun ini, yaitu sebesar 1.650 mahasiswa secara keseluruhan. Interkoneksi titik data ini membentuk sebuah tren pertumbuhan makro yang bergerak positif. Di step 2, penjelasan metodologi ilmiah dan proyeksi hasil prediksi. Berangkat dari landasan data historis tersebut, tantangan berikutnya adalah bagaimana kita bisa memprediksi masa depan secara terukur, bukan sekadar tebakan. Oleh karena itu, untuk mengukur proyeksi kelanjutan tren pada tahun 2026, saya membangun sebuah pemodelan machine learning prediktif sederhana, yaitu analisis regresi linear atau linear regression yang dieksekusi di dalam ekosistem platform Databricks. Secara teknis, algoritma ini bekerja dengan cara memetakan variasi historis dari variabel independen, yaitu tahun prediksi, untuk memprediksi arah pergerakan variabel independen, yaitu jumlah mahasiswa. Model ini membaca kemiringan tren positif dari masa lalu untuk ditarik garis lurus proyeksinya menuju masa depan. Hasil komputasi dari model ini ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna merah berdasarkan kalkulasi matematis regresi tersebut. Sistem memprediksi bahwa pada tahun 2026 ini tingkat penerimaan mahasiswa baru akan melanjutkan akselerasi positifnya dan diproyeksikan akan menyentuh angka 1.715 mahasiswa. Angka ini tidak hanya menjadi target kuantitatif baru, tetapi juga menjadi tolak ukur optimisme bagi pertumbuhan institusi atau kampus. Di step penutup, di step 3, pemaparan komprehensif dan rekomendasi strategi marketing. Tentu saja angka prediksi sebesar 1.715 mahasiswa ini tidak akan terrealisasi dengan sendirinya tanpa adanya intervensi taktis. Guna menjembatani antara hasil prediksi data dan realita di lapangan, serta untuk memitigasi risiko penurunan seperti yang pernah terjadi di tahun 2024.
saya telah merumuskan 3 pilar rekomendasi strategi marketing yang berbasis data-driven marketing. Pilar pertama adalah optimalisasi inbound marketing berbasis konten digital. Karena tren makro saat ini sedang naik, kita harus menangkap minat calon mahasiswa baru secara dini. Strateginya adalah dengan memperkuat sentimen positif melalui konten interaktif, seperti virtual campus tour berbasis 360 derajat, serta mengamplifikasi narasi sukses atau testimoni para alumni di platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan LinkedIn. Tujuannya adalah membangun kedekatan emosional atau engagement sebelum mereka memutuskan untuk mendaftar. Pilar kedua adalah implementasi data-driven retargeting. Strategi ini dirancang khusus dengan belajar dari fluktuasi penurunan di tahun 2024. Kita akan mengidentifikasi kembali database calon pendaftar tahun lalu yang sudah sempat mengisi formulir namun belum menyelesaikan proses registrasi atau pembayaran. Terhadap kelompok ini, kita akan melakukan retargeting melalui iklan digital yang terarah maupun personalisasi, WhatsApp Blast yang menawarkan solusi atas hambatan mereka, misalnya keringanan biaya administrasi atau konsultasi akademik gratis. Dan yang terakhir, pilar ketiga adalah akselerasi program yearly DIR dan jalur prestasi khusus. Strategi aktif ini bertujuan untuk mengamankan kuota sedini mungkin dengan membuka gelombang khusus atau periode Agustus-November yang menawarkan keuntungan eksklusif seperti potongan uang pangkal atau skema cicilan biaya pendidikan. Kita dapat mengunci komitmen calon mahasiswa baru sejak awal periode penerimaan sehingga beban target di gelombang-gelombang akhir dapat berkurang. Sebagai kesimpulan, integrasi antara analisis dan historis pemodelan prediktif Databricks dan eksekusi strategi marketing yang agresif akan menjadi kunci sukses kita di tahun 2026. Demikian paparan simulasi dan proyeksi ini saya sampaikan. Saya sangat mengharapkan saran, kritik, serta arahan dari Pak dosen, Bapak Wendro, sekalian demi penyempurnaan analisis ini. Saya ucapkan terima kasih.